pada tahun 1937 oleh Hans Adolf Krebs. Jenis ini terjadi di dalam matriks mitokondria atau dikenal sebagai pembangkit tenaga sel yang berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau molekul pembawa energi seperti NADH dan FADH2. Ada 8 tahapan siklus Krebs atau bisa disebut sebagai si isokesunat Fumaok, supaya kita bisa paham gimana sih cara tubuh kita mengisi ulang baterai setiap saat. Jadi, makanan yang kita makan seperti karbohidrat dan lemak akan diubah menjadi molekul kecil yang disebut asetil koenzim. Bayangin, asetil koenzim ini seperti bahan bakar mentah yang akan masuk ke dalam mesin utama siklus Krebs. Asetil koenzim merupakan hasil proses dari dekarboksilasi oksidatif dan memiliki 2 atom karbon dan akan mengalami kondensasi bersama oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon sehingga akan terbentuk senyawa berkarbon 6 yang disebut sitrat. Dalam pembentukan sitrat akan melepaskan asetil koenzim dan enzim yang berperan dalam tahap ini adalah sitrat sintase. Sitrat akan diubah menjadi isositrat yang masih memiliki 6 atom karbon karena pada reaksi ini terjadi hanya isomerase. Sitrat mengalami perubahan menjadi isositrat yang punya 6 karbon karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerisasi atau yang disebut dengan perubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Kemudian pada tahap ini terjadi proses penambahan molekul air atau proses hidrasi. Proses perubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akonitase. Isositrat yang memiliki karbon akan diubah menjadi alfa ketoglukorat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon yang berjumlah 1 karbon. Karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Lalu bagaimana succinyl-CoA ini terbuat? Yaitu dikarenakan adanya dekarboksilasi oksidatif dari alfa ketoglukarat yang kompleks. Proses ini akan mengambil salah satu molekul CO2 dan akan dibuat menjadi NADH. Sulsinat yang masih memiliki 4 atom karbon, tapi tidak ada pengurangan atom karbon pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus koenzim A yang terdapat pada succinyl. Sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GTP ataupun ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah succinyl-CoA sintase. Nah, pada tahap kali ini adanya terjadi perubahan elektron sehingga elektron akan ditangkap dari FAD menjadi FADH2. Nah, enzim yang berperan untuk mengkatalisir dari senyawa suksinat menjadi fumarat adalah enzim suksinat dehidrogenase. Terjadi perubahan fumarat menjadi malat enzim yang berperan sebagai fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O. Prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Malat diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah enzim malat dehidrogenase. Dari 1 asetil-CoA yang masuk ke siklus Krebs akan dihasilkan 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP atau ATP, dan 2 CO2 hasil dari dekarbonisasi oksidatif. Namun, 2 asetil-CoA maka total hasil siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTP atau ATP, dan 4 CO2. Jadi, tugas siklus Krebs itu seperti pabrik energi super canggih yang akan terus bercharge energi kita setiap saat. Siklus Krebs ini sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari karena siklus Krebs bertugas untuk merubah makanan menjadi energi atau ATP
yang dibutuhkan oleh sel dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Selain menghasilkan energi, siklus Krebs juga membantu tubuh untuk membentuk molekul-molekul penting yang dibutuhkan sel agar tetap sehat.